Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 122. Siang itu, tak disangka, wanita yang ingin berkenalan, tiba-tiba berbalik arah. Dari yang ramah menjadi marah. Kenshin tak menyangka, hanya sedikit salah, bisa membuat jadi masalah. Namun, sampai detik itu, kedua wanita tersebut belum mengetahui perihal siapa sebenarnya Kenshin. Mereka masih menganggap, sama seperti yang ada di pikirnya, Kenshin hanyalah cleaning service, yang bisa seenaknya dimainkan. Jadinya, Shirley itu makin mengancam. Cepat sekali sikapnya berubah. Terus saja menekan Kenshin. Hal itu dilakukan karena Mei Mei, temannya, yang ada di belakang, secara diam-diam ternyata sedang merekam dengan kamera saku yang terbaru. Shirley pun menyadari, memang itu disengaja, sudah direncanakan. Nanti, hasilnya akan dikirimkan ke Yudis, yang tak lain bosnya sendiri. Kenshin yang bicara, sudah meminta maaf. Namun, Shirley masih saja mencari kesalahan yang lain. Dirinya berkata, masnya kok menjawab bohong ya? Tentang hubungan berteman dengan si Rena. Padahal Rena pun tak pernah cerita loh, kalau punya teman cowok, yang kerjanya cleaning service. Masalahnya, makin diperpanjang. Karena Shirley itu ingin menggali info lagi. Kenshin pun menjawab, sebenarnya bukan teman mbak, sebelumnya kita kagak saling mengenal. Mei Mei langsung berbisik di hatinya, kok dia bicara kita sama si Rena? Emangnya dia itu siapa? Apa cowoknya gitu? Enak aja bicara. Shirley pun juga sama, jadi makin aneh dengan cleaning service ini. Lalu, ia berkata lagi, jawabannya mas ini kok jadi belok-belok gitu ya? Tak menentu. Tadi ngomong ini, sekarang ngomong gitu. Kagak jelas banget, jawabnya. Apa ini? Aku langsung telepon ke Rena aja ya. Untuk bertanya jelasnya, benar kagak? Mas ini, temannya, Shirley itu. Kemudian, mengambil handphone dari balik sakunya. Ia benar-benar bersiap, akan menelpon Rena. Kenshin pun memperhatikan. Lalu, telepon itu tersambung. Jauh di tempat yang lain. Rena dan Niken hampir sudah sampai. Mereka kini ada di depan pintu kantor yang di dalamnya ada Ririn yang bekerja. Niken pun terlihat ragu untuk membuka pintu itu. Sedang si Rena sendiri masih tak tahu perihal siapa yang akan ditemui. Di tengah itu, teleponnya berbunyi. Si Rena pun mengangkat. Ternyata temannya yang menghubungi. Diterimanya panggilan itu, lalu ia bicara, "Hei Lin, siang nih, ada apa ya telepon?" Dengan nada yang pelan, Rena bicara. Lina itu, yang memakai nama samaran Shirley, yang ada di depan Kenshin, menjawab, "Hai Rena, siang juga nih. Lagi di mana ya kamu, saat ini?" "Pasti sama Yudis ya?" Shirley itu bertanya, namun dengan ditambah seakan cleaning service di depannya, agar bisa mendengar secara langsung. Rena yang mendapat tanya itu, membalasnya, "Ini aku lagi di kantor Sai." Lalu, Shirley menyahutnya, "Nah kan benar, lu saat ini di kantornya Yudis ya? Di kantor mana lagi? Kan perusahaan kamu masih belum beroperasi." Shirley merasa yakin sendiri. Lalu ia bertanya ke poinnya, Aku mau tanya nih Sai." Si Rena masih mendengarkan, sedang Niken berdiri di sampingnya. Lalu Shirley itu bertanya, Sai, lu kenal kagak dengan cowok cleaning service?" Di saat pertanyaan itu dilontarkan, handphonenya Rena tiba-tiba menjadi mati. Karena baterainya telah habis. Hingga ia tak mendengar apa kata terakhir dari temannya itu. Shirley pun menjadi tahu, teleponnya telah terputus. Lalu dirinya mencoba lagi untuk menghubungi kembali, namun tetap saja tak tersambung. Shirley pun mengambil kesimpulan sendiri dengan cara menambah omongan. Ia bicara ke Kenshin, "Nah mas, kan tadi sudah dengarkan. Jika Rena temanku ada di kantor cowoknya,
Terus waktu aku bilang, apa dia kenal cowok cleaning service? Si Rena menjawab, kagak kenal. Nah kan masnya ini, sudah membohongi kita, terlebih sudah tak bersikap sopan. Apa ini? Bukannya melanggar etika. Aku laporin saja ya, ke atasannya mas ini. Kemudian, ia mengakhiri bicaranya, ayo Mei kita meeting, daripada lama di sini. Entar seragam kita, menjadi kotor kena debu. Temannya, yang ada di belakang, segera menghampiri, lalu mereka berdua berjalan, melewati Kenshin, tanpa bicara, tanpa ucapan, tanpa berkata pamit. Bahkan, Shirley itu membuang sampah kotoran, plastik dan kertas, yang ada di dalam tasnya. Dengan tangannya, ia lepaskan kotoran itu, tepat mengarah di depan Kenshin, hingga jatuhnya ke lantai, seakan menjadi tanda orang yang sedang meremehkan. Kenshin pun hanya terdiam, melihatnya dengan biasa, tak ada rasa marah yang tercipta di hatinya, karena ia tahu, hal itu sudah biasa. Ia menjalani sebelumnya, dan kedua wanita itu pun pergi begitu saja, menuju ruang meeting, sambil melihat hasil rekaman kamera pembicaraan antara Kenshin dan Shirley, dan hal itu akan mereka siapkan untuk segera dikirim ke nomornya Yudis. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri.